Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Afdila dengan NIM 18231044 dari kelas pendidikan IPA B dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gula dan pemanis pada mata kuliah Kimia Bahan Pangan. Adapun materi pembelajaran yang akan kita bahas pada materi ini yaitu penghasil gula, peran gula dalam sistem makanan, jenis gula dan sirup gula, sifat sukrosa, pengganti gula, nilai gizi gula dan pemanis. Materi yang pertama yaitu penghasil gula. Gula adalah karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas perdagangan utama. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel. Dalam ilmu kimia, gula pasir tergolong dalam senyawa sukrosa. Sukrosa merupakan jenis gula disakarida yang dibentuk oleh dua gugus monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Pada rumus molekul gula, tidak terdapat perbedaan antara glukosa dan fruktosa. Keduanya memiliki rumus kimia C6H12O6. Namun, untuk rumus strukturalnya, glukosa dan fruktosa memiliki perbedaan. Penghasil gula yang pertama yaitu glukosa. Gula yang paling penting dalam tubuh manusia adalah glukosa. Tubuh manusia hanya dapat menyerap glukosa dan menjadikannya sebagai energi untuk otot dan juga otak. Tubuh tidak bisa menggunakan fruktosa sebagai energi, karena jalur metabolisme kedua gula ini di dalam tubuh berbeda. Glukosa bisa disalurkan dalam darah dan selanjutnya disimpan dalam sel otot dan sel hati. Saat mendapatkan glukosa dari makanan, glukosa akan diserap melalui usus halus dan kemudian disalurkan di darah. Glukosa juga bisa ditemukan di dalam ubi, singkong, kentang, dan bihun. Yang kedua yaitu fruktosa. Fruktosa tidak akan dialirkan ke dalam darah, sehingga membuat kadar gula darah stabil. Alih-alih ke darah, fruktosa akan masuk ke dalam hati dan diproses di dalam organ tersebut. Fruktosa juga bersifat lipogenik, sehingga dapat merangsang produksi sel lemak. Keberadaan fruktosa juga tidak merangsang produksi hormon leptin yang bertugas mengatur asupan dan pengeluaran energi. Fruktosa memang secara ilmiah ditemukan dalam banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga yaitu sukrosa. Gula ini belum dalam bentuk paling sederhana. Sukrosa akan dipecah terlebih dahulu oleh bantuan enzim bernama beta-fruktosidase. Setelah dipecah, jadi glukosa dan fruktosa selanjutnya akan masuk ke dalam jalur metabolismenya masing-masing. Sukrosa banyak terkandung dalam sirup jagung, biasanya dengan konsentrasi 55% fruktosa dan 45% glukosa. Sirup jagung ini sering ditambahkan dalam minuman ringan, kue-kue kering, dan banyak makanan olahan. Materi yang kedua yaitu peran gula dalam sistem makanan. Peran gula dalam sistem makanan. Yang pertama yaitu pengawetan. Fungsi utama gula dalam pengawetan adalah untuk memodifikasi rasa dan menurunkan kadar air yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme. Yang kedua, pengubah dan penambah cita rasa. Bahan makanan yang mengandung kadar gula tinggi tidak hanya memberikan rasa manis, tetapi juga dapat memberikan perbaikan rasa pada bahan makanan tersebut. Contohnya pada manisan buah. Yang ketiga, sumber kalori. Gula memberikan energi pada tubuh. Tidak seperti karbohidrat kompleks, gula dapat dicerna dengan cepat dan mudah dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan sebagai energi. Materi yang ketiga yaitu jenis gula dan sirup gula. Yang pertama yaitu jenis gula. Jenis gula yang pertama, gula pasir. Gula pasir di benua Asia banyak terbuat dari tebu, namun di Eropa banyak terbuat dari bit. Butiran gula pasir
ada yang halus dan ada yang kasar. Gula ini banyak digunakan untuk pemanis teh, kopi, ataupun pemanis lainnya. Yang kedua, gula pasir kasar. Gula ini juga hasil kristalisasi cairan tebu. Berbeda dengan gula pasir, gula ini memiliki butir yang lebih kasar dan warnanya juga ada yang berwarna-warni. Yang ketiga, gula bubuk. Jenis gula ini dikenal dengan sebutan gula tepung icing, sugar, atau powder sugar. Dibuat dari gula pasir yang digiling sampai halus. Umumnya ditambahkan sedikit tepung maizena agar gula ini tidak mudah menggumpal. Yang keempat, gula jagung. Gula jagung adalah hasil ekstrak dari tanaman jagung. Jenis gula yang satu ini sering disebut sebagai gula bagi pengidap diabetes karena kadar gula jagung terbukti lebih rendah dari gula pasir. Jenis gula yang kelima yaitu gula karamel. Gula karamel adalah salah satu jenis gula yang merupakan hasil pemanasan dari gula hingga berbentuk kental dan berwarna kecoklatan. Gula karamel ini biasa digunakan sebagai pewarna sekaligus penambah rasa manis untuk makanan. Yang keenam, gula palem. Gula ini biasa juga disebut dengan gula semut. Gula palem berbentuk seperti gula pasir, berwarna coklat, memiliki wangi yang khas yang terbuat dari sari tumbuhan palem-paleman. Gula palem memiliki rasa yang tidak terlalu manis dan biasa digunakan sebagai bahan campuran cookies. Yang ketujuh, gula aren. Gula aren adalah gula yang tidak semanis gula pasir. Gula ini dikenal dengan sejumlah nama seperti gula Jawa dan gula merah. Gula aren memiliki bentuk silinder seperti batok kelapa, karena dalam proses panen gula aren biasa digunakan batok kelapa. Gula aren terbuat dari sari pohon aren yang kemudian direbus hingga berubah kecoklatan. Selanjutnya, sirup gula. Yang pertama, sirup emas. Gula jenis ini berbentuk cairan atau sirup yang berwarna coklat kekuningan. Kuningan diperoleh dari hasil penyulangan gula. Yang kedua, sirup mapel. 1 sendok makan sirup mapel murni mengandung 52 kalori dan 13,5 gram karbohidrat. Sekitar 12,4 gram kandungan karbohidrat itu merupakan sukrosa. Materi yang keempat yaitu sifat sukrosa. Sifat sukrosa. Sukrosa memiliki dua sifat, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Adapun sifat fisik sukrosa yang pertama yaitu sukrosa memiliki struktur kristal monoklinik. Yang kedua, ketika mengalami suhu tinggi, senyawa ini terurai menghasilkan karamel. Yang ketiga, kelarutannya dalam air pada suhu 20 derajat adalah 203,9 per 100 ml. Yang kedua, sifat kimia dari sukrosa. Yang pertama yaitu sukrosa dapat mengalami reaksi pembakaran untuk menghasilkan karbon dioksida dan air. Yang kedua, ketika bereaksi dengan asam klorat, senyawa ini menghasilkan asam klorida, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya, materi kelima yaitu pengganti gula. Pengganti gula yang pertama yaitu madu. Jumlah kalori pada madu lebih besar daripada gula pasir. Bedanya, madu tidak meningkatkan gula darah dalam waktu yang cepat. Yang kedua yaitu daun stevia. Stevia merupakan tanaman yang tumbuh di negara beriklim tropis, salah satunya Indonesia. Keunggulan pemanis stevia ini yaitu bebas kalori sehingga aman bagi penderita diabetes. Yang ketiga yaitu sirup beras merah. 1 sendok sirup beras merah mengandung 13 kalori. Selain rendah kalori, sirup ini juga mengandung magnesium, zinc, dan vitamin. Yang keempat yaitu sirup mapel. 1 sendok makan sirup mapel mengandung 52 kalori dan 13,5 gram karbohidrat. Sekitar 12,4 gram kandungan karbohidrat itu merupakan sukrosa. Materi yang keenam yaitu nilai gizi gula. Berikut informasi rinci komposisi kandungan nutrisi atau gizi pada gula pasir. Banyaknya gula pasir yang diteliti yaitu 100 gram. Bagian gula pasir yang dapat dikonsumsi sama dengan 100%.
Jumlah kandungan energi gula pasir sama dengan 364 kal. Jumlah kandungan protein gula pasir adalah 0 gram. Jumlah kandungan lemak gula pasir adalah 0 gram. Jumlah kandungan karbohidrat gula pasir sama dengan 94 gram. Jumlah kandungan kalsium gula pasir sama dengan 5 mg. Jumlah kandungan fosfor gula pasir sama dengan 1 mg. Jumlah kandungan zat besi gula pasir sama dengan 0 mg. Jumlah kandungan vitamin A gula pasir sama dengan 0 IU. Jumlah kandungan vitamin B1 gula pasir sama dengan 0 mg. Jumlah kandungan vitamin C gula pasir sama dengan 0 mg. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.